Adapun hakikat dunia, yang pertama bahwasanya dunia itu hanyalah sementara. Ini jelas, sementara. Tidak abadi. Tidak abadi. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini. Dan dia dibandingkan dengan kehidupan berikutnya hanya sebentar. Allah berfirman misalnya dalam Al-Quran, Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ketika mereka nanti manusia dibangkitkan, Ka'annahum yawma yarawnaha, ketika mereka melihat hari kiamat yang dahsyat, mereka sadar, lam yalbathu, ternyata mereka dulu di dunia tinggal cuma sebentar, illa ashiyatan aw duhaha, seakan-akan hidup mereka 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun di dunia hanya sekedar waktu duha atau waktu petang, cuma sebentar. Dibandingkan dengan kedahsyatan hari yang dia lihat pada hari kiamat kelak. Dia baru sadar, oh ternyata dunia cuma sebentar. Seakan-akan cuma petang hari atau seakan-akan cuma di pagi hari, sebentar, kemudian selesai. Demikian juga ketika penghuni neraka ditanya pada hari kiamat kelak, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Wahai penghuni neraka sekalian, berapa lama kalian dulu tinggal, berapa tahun kalian tinggal di atas muka bumi? Ditanya berapa tahun? Apa jawabannya? Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum fas'alil 'adin. Mereka menjawab, kami tinggal di dunia cuma sehari atau setengah hari. Sehari atau setengah hari. Mereka begitu melihat neraka yang begitu dahsyat, 60 tahun yang telah mereka lewati, 70 tahun yang mereka lewati, mereka rasakan tidak sampai satu hari. Sehari atau setengah hari. Ya. Ini hakikat yang mereka rasakan ketika mereka bertemu dengan hari akhirat. Ternyata dunia cuma sebentar. Dunia cuma sebentar. Oleh karenanya, kondisi kita pun mengingatkan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ja'akumun nadhir, telah datang peringatan bagi kalian. Sebagian salaf menafsirkan peringatan maksudnya uban. Ya. Kalau seorang kemudian dia berkaca di hadapan cermin, dia lihat ada uban di rambutnya, ada uban mungkin laki-laki di jenggotnya, ada uban mungkin di alisnya, tanda bahwasanya dia akan sirna. Dia akan sirna. Dan saya katakan bahwasanya uban tersebut adalah rahmat dari Allah untuk mengingatkan kita, karena terkadang kita lupa bahwasanya kita ini sudah berusia, sudah senior kalau nggak mau dibilang tua ya. Ternyata kita sudah top tua ompong peot sudah. Kalau nggak ada uban kita lupa. Tapi Allah kasih kita uban. Allah kasih kita ternyata periksa kolesterol naik. Ternyata asam urat mulai banyak bunyi-bunyi di tubuh ini. Yang tadinya tidak ada signal mulai banyak bunyi ya. Ya. Ibarat kalau kita naik mobil lama sudah buka pintunya, kek, buka ini, krek, ya, seperti itu kita. Sampai saya pernah naik mobil di Jeddah, mobil tua sekali. Ada yang bilang, Ustadz, ada kawan punya mobil, ya, semuanya bunyi. Kalau kita buka ini, karena saking tuanya mobil tersebut, semuanya bunyi kecuali satu yang tidak bunyi. Apa yang tidak bunyi? Klakson tidak bunyi. Maksudnya mobil udah tua. Sama, kita juga begitu, dikit-dikit. Encok, dikit-dikit, berarti sudah berusia. Sudah waktunya sadar. Sudah waktunya kita nggak nonton lagi film apa? Korea. Kalau bapak-bapak sudah waktunya, jangan lagi nonton banyak pertandingan, buang-buang umur. Sudah waktunya sekarang ikut dalam pertaruhan pertandingan akhirat. Sudah waktunya. Dahulu disebutkan penduduk kota Madinah kalau sudah usia 40 tahun akbalu alal akhirah. Mereka mulai sibuk urusan akhirat ketika usia 40 tahun. Kita usia 40 tahun mulai terbuka dunia bagi kita. Mulai banyak relasi. Mulai grup WhatsApp semakin banyak. Semakin lupa dari akhirat. Maka kita harus sadar bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Taib. Allah mengungkapkan dengan beberapa cara untuk menunjukkan dunia itu sementara. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menamakan dunia dengan dunia. Dunia itu diambil dari bahasa Arab dari dua, bisa jadi dua masdar, ada yang mengatakan dari ad-dunu, ada yang mengatakan dari ad-dani. Kalau dunu artinya dekat. Dunu artinya dekat, kalau dani artinya rendah. Kalimat kata dunia itu sendiri sudah menunjukkan kedekatan dan kerendahan. Makanya dinamakan dengan apa? Dunia.
Id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan ketika kalian berada di sisi lembah yang paling rendah, mereka yang lebih jauh, yang dekat. Dunia maksudnya sisi lembah yang lebih dekat. Jadi dunia itu sendiri Allah ungkapkan dengan kata dunia untuk kita sadar bahwasanya dunia itu diambil dari ad-dunu, yaitu dekat, sebentar lagi selesai. Sebentar lagi selesai. Di antaranya untuk menunjukkan dunia ini hanya sebentar dan sementara, Allah berfirman misalnya mataun qalil tentang dunia. Mata itu kesenangan, yaitu mata secara bahasa Arab artinya sesuatu yang digunakan kemudian expire, itu namanya mata. Ya, dan rata-rata hidup dunia ini expired semua, ada expirednya. Rumah ada expirednya enggak? Ada enggak? Ada. Suatu saat dia rusak, diganti, rubuh. Kemudian mobil ada expirednya enggak? Ada. Istri ada expirednya enggak? Ada. Suatu saat meninggal dunia. Ada expired. Semua mata disebut mata. Makanya Rasulullah mengatakan dunia mata, kehidupan dunia semuanya kesenangan tapi ada expirednya. Wa khairul mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dan sebaik kesenangan yang ada expirednya adalah istri yang salihah. Berarti ada expirednya enggak? Ada. Nah, kapan meninggal dunia? Atau dicerai selesai expired. Jadi Allah menamakan mataun qalil. Dunia itu mataun qalil, kesenangan yang sedikit. Sedikit berarti akan selesai. Ini cara Allah mengungkapkan dunia itu hanyalah sebentar. Tapi di antaranya Allah menamakan dunia dengan zahrah. Zahrah. Allah sebut dalam surat Taha, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihim azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Kata Allah, janganlah kau panjangkan kedua matamu ya Rasulullah memandang atas kenikmatan-kenikmatan ya yang kami berikan kepada ma matta'na bihi azwajan minhum, kami berikan kenikmatan kepada mereka. Kata Allah, zahratal hayatid dunya. Zahrah yaitu mawar kehidupan dunia. Allah menamakan dunia dengan zahrah. Kita tahu zahrah itu mawar, indah atau tidak? Indah. Warna-warni, ada jingga, ada pink, ada merah muda, ada putih, harum. Tetapi kalau kita petik, cepat layu atau tidak? Itu kira-kira dunia seperti itu. Cepat sekali layu. Ibu-ibu sekarang yang sudah nenek-nenek sekarang coba. Serasanya baru kemarin masih gadis ya enggak? Sekarang udah peot. Mau ke salon tetap aja apa? Peot, enggak bisa. Mau diapain? Kecantikan tidak selamanya, tiba-tiba sudah tua. Saya sudah 45, saya pikir kayaknya kemarin baru masih belasan tahun. Sekarang sudah 45. Sudah mulai banyak bunyi di sana sih. Subhanallah. Cepat sekali. Tidak terasa. Tahu-tahu sudah sekian umurnya. Tahu-tahu sudah mulai kelihatan tua. Tahu-tahu sudah mulai kelihatan keriput, enggak bisa dihindari. Zahratal hayatid dunya. Dunia hanya seperti mawar yang indah tapi cepat layu. Cepat sekali. Tidak lama. Apa sih dunia dibandingkan dengan alam barzakh ribuan tahun? Apa sih dunia dibandingkan dengan padang mahsyar 50.000 tahun? Apa sih dunia 60-70 tahun dibandingkan padang mahsyar berdiri di bawah matahari? Apa sih dunia dibandingkan dengan surga dan neraka yang abadi? Enggak ada bandingannya. 60 dibandingkan 1 miliar enggak ada bandingannya. 60-70 dibandingkan 1 triliun enggak ada nilainya. Dibandingkan dengan abadi tidak ada nilainya. Taib, di antara cara Allah untuk menunjukkan dunia hanyalah sebentar, Allah perumpamakan dengan air yang turun kemudian membasahi bumi ini, kemudian menumbuhkan tumbuhan yang kering, kemudian tumbuhan tersebut menjadi layu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Kata Allah Subhanahu wa taala, berilah perumpamaan kepada mereka tentang hakikat dunia. Mathalil hayatid dunya. Apa itu hakikat dunia? Allah jelaskan. Kama in anzalnahu minas sama'. Seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Turun fakhtalata bihi nabatul ard. Kemudian tumbuhan yang tadinya kering atau sudah mulai tumbuh kena air kemudian tumbuh menjadi segar. Dihirup atau diminum oleh tumbuh-tumbuhan tersebut kemudian menjadi hijau. Fa asbaha, tiba-tiba
hashiman, menjadi rumput yang kering. Saking keringnya, saking sudah hancurnya, tadruhur riyah, ditiup oleh angin. Tadinya dia kokoh, kemudian berguguran, kemudian kering, kemudian ditiup oleh angin ke sana kemari. Allah mengumpamakan kehidupan dunia dengan ayat ini. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan maksudnya Allah mengumpamakan dunia dengan air. Air itu ketika turun maka dia tidak stabil, terkadang begini, terkadang jadi kotor, terkadang menjadi masuk ke sungai, terkadang menjadi beku, terkadang menjadi embun. Dunia tidak stabil. Dunia ini tidak stabil. Seperti air yang tidak stabil. Kemudian air itu kalau kita ambil banyak-banyak, kita tenggelam. Kita akan tenggelam, hati-hati. Siapa yang ingin kumpulin air banyak-banyak untuk dia rasakan, dia akan tenggelam dan akan binasa. Kalaupun dia tidak tenggelam, ketika dia menikmati air tersebut, dia pasti basah. Dia pasti apa? Basah. Dunia seperti itu. Siapa yang menikmatinya pasti ada efek sampingnya. Pasti ada efek sampingnya. Enggak mungkin enggak ada efek samping. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, ini lebih sahih, lebih rajih. Maksudnya Allah merumpamakan kehidupan dunia seperti rangkaian tadi, air turun, kena tumbuhan, kemudian tumbuh menjadi hijau, tiba-tiba menjadi apa? Kering. Bahkan Allah menggunakan huruf fa di sini disebutkan oleh Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Allah menggunakan fa asbaha hashiman tadruhur riyah. Itu Allah turunkan air hujan, kemudian tumbuhan menjadi hijau, fa maka. Dan dalam bahasa Arab kalau pakai fa itu menunjukkan ta'kib, segera tanpa ada jeda. Seperti saya mengatakan jaa Khalidun fa Zaidun. Datang Khalid lalu siapa? Zaid. Tapi kalau saya pakai thumma berarti ada jeda. Jaa Khalidun thumma Zaidun. Berarti datang Khalid kemudian datang si Zaid. Tapi kalau saya pakai fa, jaa Khalidun fa Zaidun, berarti tidak ada jeda langsung. Datang Khalid lalu datang apa? Zaid. Sama Allah mengatakan Allah turunkan hujan, tumbuhan menjadi hijau, lalu Allah bilang fa asbaha, lalu pakai fa. Menunjukkan cepatnya perubahan tersebut. Dari hijau tiba-tiba menjadi kering. Tadinya hijau dipandang begitu segar, menyenangkan, tiba-tiba jadi kering, kemudian ditiup angin. Begitu cepatnya perubahan dunia, dan itu kita rasakan, subhanallah. Tahu-tahu umur cepat berlalu dengan begitu cepat sekali. Anak-anak tadinya kecil, tahu-tahu udah gede. Anak-anak tadinya kecil, tahu-tahu sekarang sudah menikah. Anak sudah menikah, ternyata udah punya anak. Kita jadi kakek-kakek. Sekarang sudah tidur sama nenek-nenek, subhanallah. Dulu masih tidur sama gadis, terus tidur sama seorang ibu, sekarang sama nenek-nenek, qadarullah. Kenapa? Udah punya cucu, status berubah jadi kakek dan apa? Dan nenek. Begitu cepat kehidupan dunia. Yang cepat ini kita mau isi apa, ini masalahnya. Yang setiap detik punya pengaruh atas status kita pada kehidupan berikutnya, itu masalahnya. Baik, ini cara Allah menggambarkan dunia itu hanyalah sebentar.